Di dunia balap modern, dapat angin segar alias clean air di lintasan itu udah kayak harga mati buat performa motor. Buat rider muda kita, Veda Ega Pratama, ruang kosong ini krusial banget biar temperatur, ban, dan aerodinamis motornya tetap stabil. Tapi sialnya, atmosfer sehat ini tercoreng pas pembalap barisan tengah mulai frustasi gara-gara setup mekanis mereka mentok. Bukannya fokus benerin motor, mereka malah milih jalan pintas super licik. Berburu colongan angin alias towing, dan parahnya sasis motor Veda sengaja dijadikan target pemandu angin ilegal. Begitu Veda masuk sektor pertama buat nyari hot lap, aksi pembayangan ini langsung berubah jadi perburuan agresif. Pembalap rival sengaja potong jalur dan ngerem mendadak di tengah lintasan. Akibat turbulensi udara kotor dari motor depan, aliran angin segar ke rem depan Veda terputus. Efek domino pun terjadi, tekanan ban melonjak drastis sampai Veda kehilangan daya cengkraman alias loss of front grip dan motornya bergetar hebat saat menikung cepat. Puncaknya di ujung sektor 2, sang rival sengaja bermanuver kasar memanfaatkan bobot motornya buat mengintimidasi Veda. Dia nekat ngerem terlambat sampai kehilangan kendali lalu menghantam keras roda depan motor Veda nomor 54. Untungnya refleks dewa Veda berhasil nyelamatin dia dari kecelakaan fatal. Meski bodi motornya rusak dan posisinya melorot ke belakang. Tapi yang namanya karma di lintasan dibayar instan. Cuma berselang satu tikungan, si pembalap licik kena batunya. Gara-gara benturan yang dia bikin sendiri, suspensi belakang motornya malah error pas dia maksa buka gas. Ban belakangnya langsung kehilangan traksi total, bikin dia ngalamin low side dan sukses meluncur bebas ke tumpukan kerikil. Melihat aksi kotor itu, panel FIM Stewart langsung turun tangan mengaudit telemetri digital. Biarpun tim lawan ngeles alasan rem blong, data sensor hidraulik nggak bisa bohong kalau rem mereka normal, tapi sengaja ditekan di titik yang nggak wajar. Tanpa ampun, FIM resmi mendiskualifikasi pembalap licik tersebut. Pada akhirnya, aspal sirkuit membuktikan kalau taktik kotor nggak bakal pernah menang karena manipulasi murahan pasti berujung kehancuran instan. Asen itu magis, tapi kalau lagi kejam, tebasannya nggak main-main. Disinilah, di bawah langit Belanda yang dingin, ambisi rider muda kita Veda Ega Pratama mendadak dipaksa runtuh. Padahal awalnya semua kelihatan menjanjikan banget pas lampu start padam. Memulai perang dari grid ke-7, Veda sempat keteteran dan melorot ke posisi 9 di lap pembuka. Tapi dasar bocah ajaib, mental petarungnya langsung keluar. Di lap ketiga, ia ngamuk dan merangsek ke urutan 5, lalu semenit kemudian langsung menyodok ke posisi 3. Memasuki lap keempat, aksi nekat menyalip Maximo Quillo sukses mengamankan posisi kedua. Veda bahkan langsung terlibat adu mekanik yang sengit sama David Almansa demi berebut tahta pemimpin balapan. Tapi, Asen selalu punya cara buat meruntuhkan ego pembalap yang terlalu bernafsu. Memasuki lap ke-7, ritme balap Veda mulai goyah. Posisinya melorot ke urutan 4 setelah diobok-obok oleh Quillo dan Hakim Danis, sampai akhirnya terlempar ke peringkat 8 sebelum lap berakhir. Drama puncaknya pecah di lap ke-8. Motor Veda mendadak kehilangan cengkraman, bikin dia tersungkur dan terpaksa menyudahi balapan lebih awal di area pit lane. Petaka ini jelas bikin tensi di garasi tim langsung mendidih. Usut punya usut, akhirnya terbongkar kalau penyebab utama Veda kehilangan kendali adalah masalah teknis pada setelan ban yang gak nge-grip di aspal Asen. Kabar angin menyebutkan kalau blunder teknis ini bikin bos besar Honda murka dan langsung mencak-mencak karena kesalahan sekecil itu harus dibayar mahal di level seketat Moto3. Pihak manajemen pun dikabarkan langsung menggelar evaluasi total biar performa mereka nggak makin hancur di sisa musim ini. Kalian pikir Asen itu ramah? Pikir lagi. Di sirkuit legendaris ini, mimpi indah bisa berubah jadi mimpi buruk cuma dalam hitungan detik. Sirkuit Asen, Minggu, hari ini menjadi saksi drama luar biasa di Moto3 Belanda. Sorotan utama tertuju pada rider kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, yang harus menelan pil pahit. Memulai start dari urutan ke-7, andalan Honda tim Asia ini sebenarnya sempat tampil menggila dan mengacak-acak barisan depan. Veda menunjukkan mental petarung sejati. Memasuki lap keempat, laki-laki asal Gunung Kidul ini sukses ngegas pole melewati Maximo Quillo dan langsung mengudeta David Almansa dari posisi puncak. Duel sengit pun pecah. Almansa yang lebih senior sempat mengambil alih tahta di area Chicens, tapi Veda tetap menempel ketat dan menjaga asa di zona podium.
Sayangnya, Dewi Fortuna lagi gak berpihak. Memasuki lap ke-8, petaka datang saat Veda kehilangan kendali lalu low side di tikungan 4. Meski sempat bangkit dan melanjutkan balapan dari posisi buncit, satu lap kemudian Veda akhirnya memutuskan menyudahi perjuangan dan kembali ke pit. Hancurnya harapan Veda otomatis mengubah peta persaingan. Alur balapan langsung beralih total menjadi panggung dominasi Maximo Quiles. Pasca jatuhnya Veda, rider Aspar Team yang juga murid Marc Marquez ini langsung tancap gas tanpa celah. Di lap terakhir, Quiles nggak terbendung dan sukses bikin jarak aman dari kejaran Almanza meskipun sempat kena peringatan track limits. Sementara itu pembalap Malaysia Hakim Danis yang sempat mengancam di posisi ketiga perlahan kehabisan bensin dan merosot ke posisi 10 di lap pamungkas. Saat bendera finish berkibar, Quiles sah keluar jadi pemenang. Almanza harus puas di tempat kedua, disusul Marco Morelli yang mengamankan podium ketiga. Asen kembali membuktikan bahwa dalam balapan, posisi teratas bisa hilang dalam sekejap mata. Aspal Mugello kemarin jadi saksi robohnya dominasi si anak emas, bikin ada mental yang benar-benar kena mental di sana. Gimana enggak, Maximo Quiles, bocah yang digadang-gadang jadi murid kesayangan Marc Marquez, dipaksa gigit jari dan cuma bisa finish di urutan ke-11. Ini asli jadi hasil paling hancur buat andalan Aspar Team tersebut selama musim Moto3 2026. Padahal nih, biasanya dia hobi banget langganan nongkrong di podium 1 atau 2. Tapi apesnya, Quiles nggak berhenti di situ aja. Luka paling dalam yang bikin dia masih belum terima dan kepikiran sampai sekarang adalah kenyataan pahit kalau dia ditekuk telak sama pembalap kebanggaan kita, Veda Ega Pratama. Bayangin aja, start dari urutan 12, Veda benar-benar tampil kesetanan, ngacak-ngacak rombongan depan, dan sukses nembus finish posisi ke-8 setelah sempat neror zona podium. Aksi gacor bin ngeri dari Veda di Mugello itu jelas bikin kuping Quiles panas dan langsung nyalain api dendam di kepalanya. Ogah larut dalam kegalauan, pembalap umur 18 tahun itu langsung meluapkan semua rasa frustasinya jadi bahan bakar buat tempur di seri berikutnya, yaitu GP Hungaria di Balaton pada akhir pekan lalu. Datang bawa misi tebus dosa, Quiles yang start dari posisi kedua langsung ngajak David Almanza duel seru tarik-tarikan gas yang bikin jantungan. Lewat aksi saling sikut yang intens, rekan setim Marco Morelli akhirnya sukses ngerebut posisi terdepan sekaligus mengunci kemenangan kelimanya musim ini. Pasca balapan, Quiles buka-bukaan kalau ia emang sengaja ngotot banget pengen menang demi melampiaskan rasa kecewanya dari GP Italia kemarin yang berantakan sekali.